Pemirsa, ratusan pengemudi ojol geruduk kantor debt collector. Kejadian tersebut terjadi setelah adanya sekelompok orang yang diduga debt collector menyita sepeda motor milik salah satu pengemudi ojol pada hari Jumat sore. Ada apa dengan Kopo? Dengan Kopo? Kopo macet Kopo. Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Kecamatan Margahatu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Aksi penggerudukan ini diduga akibat motor seorang pengemudi ojol ditarik debt collector atau penagih utang pada Jumat sore. Rekan korban tidak terima lantaran motor tersebut telah lunas. Hingga saat ini, sepeda motor tersebut belum diketahui keberadaannya dan belum dikembalikan kepada korban. Keributan berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Itu diberhentiin, tapi secara paksa, dan dia minta dendanya itu nominalnya agak lumayan. Cuman posisi motor korban itu udah lunas semua, PPKP ada, STNK ada. Saat ini Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kabupaten tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari terjadinya keributan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Polisi juga mengamankan sejumlah pengemudi ojol dan penagih utang untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ketiga pencarian 24 penumpang KM Nurul Salsa yang masih hilang usai kapal mereka ditumpangi tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan memperluas area penyisiran hingga 2 mil laut dari titik tenggelamnya kapal. 2 kapal milik Basarnas dan TNI Angkatan Laut serta 1 pesawat intai TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk mencari keberadaan para korban. Hari ketiga pencarian 24 penumpang kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Area pencarian kini diperluas hingga 2 mil laut dari lokasi kejadian. Kapal Basarnas dan KRI Marlin 877 milik TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk menyisir laut. Sementara pesawat pengintai Boeing B737-200 milik Ladut Sultan Hasanuddin melakukan penyisiran dari udara. Luas area pencarian akan kembali diperluas jika belum juga temukan para korban hilang. Hingga kini, tim SAR baru menemukan serpihan yang diduga berasal dari kapal motor Nurul Salsa tak jauh dari lokasi kapal tenggelam. Sampai saat ini memang ada serpihan-serpihan kapal yang ditemukan oleh tim SAR gabungan ya. Dalam hal ini juga pihak pesawat intai TNI AU itu sempat melihat ada serpihan, tapi tidak jauh dari LKP atau lost non position itu atau tempat kejadian awal tidak jauh. Mungkin itu serpihan kapal yang pas tenggelam dia terhambur seperti itu. Jadi, terkonfirmasi saat ini yang kami kabarkan itu 74. Di mana 49 itu selamat termasuk ABK dan 1 orang meninggal, jadi 50 yang sudah terevakuasi dan dalam pencarian itu 24 saat ini. Sebelumnya kapal motor Nurul Salsa mati mesin ketika dalam perjalanan dari Pelabuhan Jampea menuju ke Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu kemarin. Kapal sempat terombang-ambing di lautan hingga tenggelam pada dini hari. Data sementara ada 74 penumpang di atas kapal, 1 orang meninggal dan 49 orang lainnya berhasil dievakuasi. Sedangkan 24 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR berharap korban hilang terdampar di pulau terdekat hingga dapat ditemukan selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Samarinda. Tragisnya aksi kekerasan terjadi di hadapan istri dan anak korban. Video amatir memperlihatkan saat seorang pria tak berdaya dikerumuni dan dianiaya sejumlah orang di Jalan Anggur, Kota Samarinda. Sementara istri dan anak korban hanya bisa menyaksikan peristiwa mengerikan ini.
Usai kejadian, korban melaporkan pengeroyokan tersebut ke Polsek Samarinda Ulu. Insiden bermula saat korban menegur pengemudi mobil yang dianggap mengganggu perjalanan. Teguran ini berujung cekcok hingga korban dikeroyok. Sepele sebenarnya, hanya ketersinggungan pada saat berpapasan di persimpangan Jalan Anggur itu, ya, ditegur oleh korban. Hati-hati katanya, hati-hati. Dari pihak terduga terlapor tadi merasa tersinggung, ya kan. Itulah saya sampaikan bahwa emosional sesaat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa. Setelah dilakukan mediasi, para pelaku meminta maaf kepada korban dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan. Kedua pihak juga memilih menyelesaikan perkara secara damai. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Satuan Reserse Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap 77 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap kali meresahkan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 69 pelaku diamankan petugas beserta 23 kendaraan hasil curian. Inilah rekaman video amatir terlihat petugas gabungan reserse kriminal dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota meringkus para tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan atau curat dan kekerasan atau curas yang kerap kali meresahkan warga Kota Bekasi. Dari 69 tersangka yang diamankan, 18 tersangka diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Bahkan dalam aksinya, para tersangka ini tidak segan-segan akan melukai korbannya apabila melakukan perlawanan. Selama operasi berlangsung, polisi telah berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Selain itu, polisi juga menyita 23 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, 15 buah kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 unit mobil. Dari hasil penyidikan, para pelaku diketahui tidak segan melukai, bahkan membacok korbannya demi merampas kendaraan milik korban. Jadi untuk modus operandi secara keseluruhan, para pelaku antara lain melakukan kejahatan dengan membacok korban menggunakan senjata tajam dan mengambil kendaraannya. Polisi memastikan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan guna menekan angka kejahatan jalanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya warga negara Singapura di Denpasar, Bali tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Ya, harapan keluarga dihukumnya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah
korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi, yakni Don Rito ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Bahkan selain itu barang bukti uang dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Alat bukti tersebut diletakkan di kendaraan berbeda dan langsung diturunkan guna diserahkan ke jaksa. Barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Barang bukti tersebut diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju ke Kompleks Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, serta 1 brankas berisi uang tunai hingga batang emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung. Kemudian proses penurunan barang bukti mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dinyatakan asli, termasuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura beserta emas 74 kg. Penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan
dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271-00-00016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya, ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik Joint Investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Ya, sementara itu sebelumnya kuasa hukum Don Rito Handika Honggowongso mengaku kasus yang menjerat kliennya ini sebagai gajah melawan gajah. Namun Don Rito hanyalah pihak yang diinjak karena terjadi perkelahian besar. Itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe decline, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak?
Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Pemirsa, pengacara Hotman Paris dampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka, saksi lalu berubah lagi menjadi tersangka. Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait dengan kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya keduanya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa status hukum Febri masih tetap tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44,
dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, Sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan desa yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk dan semenjak diterbitkan Sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman mengaku kecewa meski berstatus tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga belum ditahan. Dirinya pun berencana mengajukan pra-peradilan dan menggugat Kejaksaan Agung terkait dengan penundaan penahanan ini. Saya ya kecewa, kenapa kalau ini sudah ditetapkan tersangka, sudah ada surat perintah penyidikan, sudah ada barang bukti dan juga alat bukti, kemudian tidak dilakukan penahanan. Maka nanti ya gantian saya mengajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung karena tidak segera melakukan penahanan terhadap tersangka-tersangka, dalam hal ini FA misalnya gitu. Dasarnya apa? Pasal 158 huruf E KUHP yang baru, di sana dikatakan penundaan tidak sah termasuk objek pra-peradilan. Nah, kalau sudah tersangka tidak ditahan itu kan namanya itu menunda-nunda gitu kan. Karena harusnya kan ditahan karena ancaman hukumannya juga tinggi, di atas 5 tahun gitu. Nah, itulah harapan saya segera dilakukan penahanan. Nah, kalau nanti Pak Febri juga melakukan pra-peradilan tidak sahnya penetapan tersangka atau tidak karena ditahan gitu, tidak sahnya penahanan, ya mereka juga harus siap juga. Memang penyidik itu sekarang bisa diuji dari kanan, dari kiri, dari pelaku maupun dari si korban. Nah, kami mewakili korban gitu. Jadi saya kemarin agak ada perbaikan bahwa penetapan tersangkanya tidak gugur. Nah, itu kan di kepolisian, tapi di tingkat penyidik Kejaksaan Agung sudah ada nggak surat penetapan tersangka yang administrasinya dibuat benar, misalnya juga diberitahukan kepada si tersangkanya. Nah, justru itulah kita tunggu seminggu ini, 2 minggu lah maksimal, nanti akan kita gugat pra-peradilan jika itu kemudian. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang merupakan mayoritas adalah alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jembatan penyeberangan orang retak dan bergoyang saat dilewati di Kemayoran, Jakarta Pusat. Informasinya akan hadir sejenak berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang.